Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salat malam yaitu amalan menghidupkan malam setelah salat isya sampai sebelum terbitnya fajar dengan melakukan salat sesuai kemampuannya. Salat ini bisa dilakukan di awal malam, pertengahan malam, atau akhir malam. Namun, perlu kita ketahui bahwa akhir malam merupakan waktu yang paling utama. Salah satu salat malam yang memiliki banyak keutamaan dan perintahnya langsung terdapat dalam Al-Quran adalah salat tahajud. Salat tahajud adalah salah satu salat sunnah muakkad yang didirikan pada malam hari atau menjelang pagi atau sepertiga malam setelah terjaga dari tidur. Salat ini bukanlah bagian dari salat 5 waktu yang diwajibkan bagi umat muslim dan dapat dikerjakan sedikitnya 2 rakaat serta sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Perintah salat tahajud secara khusus ditujukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tetapi juga mengacu kepada semua umat muslim, karena baginda Nabi Muhammad adalah teladan yang sempurna dan panduan bagi mereka dalam segala hal. Selain itu, melakukan salat tahajud secara teratur disertai kehusuan dan keikhlasan dalam mengerjakannya, hal ini dapat menjadikan seseorang dihujani berbagai limpahan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, Inspirasi Islami akan mengisahkan sebuah kisah nyata sebuah keluarga yang rajin tahajud. Lantas, limpahan apa saja yang diraih keluarga ini? Mari simak videonya hingga akhir. Semoga memberikan kebermanfaatan pada kita semua. Amin. Kisah ini diriwayatkan oleh Amir bin Aslam al-Bahili dari bapaknya dan terdapat dalam buku Sofah al-Sofah tahun 2000 halaman 501-52 karya Imam Ibnu Jauzi. Di dalam bukunya menceritakan kisah menarik tentang keluarga yang ahli tahajud. Alkisah, di suatu kampung ada perempuan bernama Hunaidah. Setiap kali pada sepertiga malam atau pertengahannya, ia bangun untuk menunaikan sholat tahajud. Pada momen itu, ia bangunkan anaknya, suaminya, dan juga pelayannya seraya berkata, "Bangunlah kalian, lalu berwudulah, kemudian sholat malam. Kelak kalian akan bersenang hati dengan apa yang aku katakan ini." Hal ini ia lakukannya setiap malam pada sepertiga malam secara rutin dan kontinu hingga ia menemui ajalnya. Setelah Hunaidah wafat, suatu hari suaminya bermimpi. Dalam mimpinya itu ia melihat istrinya. Pada waktu itu istrinya memberi nasihat seraya berkata, "Jika kamu ingin menikahinya, maksudnya atau menikahi dirinya kelak di surga, maka gantikanlah kebiasaan baiknya setiap malam dalam membangunkan keluarganya." Saat suaminya terbangun, ia teringat apa yang disampaikan istrinya dalam mimpinya, hingga akhirnya ia kembali melanjutkan kebiasaan istrinya setiap malam, yakni bangun dan pergi membangunkan keluarganya. Hal ini terus dia lakukan hingga menemui ajalnya. Setelah suami atau sang ayah meninggal, hari berikutnya ayahnya ini yang sudah meninggal itu datang dalam mimpi anak tertua sembari berkata, "Jika kamu ingin menyertai kedua orang tuamu dan sampai pada derajat keduanya di surga, maka lanjutkanlah kebiasaan baik keduanya pada keluarganya setiap malam." Kakak tertua pun bangun dan melanjutkan secara istiqomah amalan itu hingga ia meninggal dunia. Di tengah masyarakat, mereka disebut Al-Qawamin, yang bermakna keluarga yang ahli sholat malam atau tahajud. Kisah tersebut memang patut diteladani. Salat malam atau tahajud memang adalah salah satu sarana yang bisa mengantarkan seseorang menuju surga. Perhatikanlah nasihat Rasulullah SAW
saat pertama kali ke Madinah kepada Abdullah bin Salam. Dan yang pertama kali beliau ucapkan adalah, "Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berikan makan, sambunglah silaturahim, salatlah di waktu malam ketika orang-orang tertidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat Tirmizi. Pada hadis lain disebutkan bahwa waktu malam adalah waktu yang sangat istimewa, karena di sepertiga malam Allah turun ke langit dunia untuk memberi kesempatan bertaubat dan memberi ampunan kepada orang yang berbuat dosa di siang hari. Karenanya keluarga yang mengerti betapa berharganya waktu malam ini, maka akan digunakan untuk salat tahajud dan mengingat Allah sebagaimana yang dilakukan Hunaidah. Keluarga yang terbiasa membangunkan salat malam pernah disinggung oleh Nabi SAW. Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun di waktu malam lalu salat, dan ia pun membangunkan istrinya lalu sang istri juga salat. Bila istri tidak mau bangun, ia percikkan air ke wajahnya. Semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun di waktu malam lalu ia salat, dan ia pun membangunkan suaminya. Bila si suami enggan untuk bangun, ia pun memercikkan air ke wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Pada hadis itu dengan sangat jelas disebutkan bahwa suami istri yang bekerja sama untuk saling membangunkan di waktu malam untuk menunaikan sholat tahajud akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai bila pasangan tidak bangun, bila perlu diperciki air agar bangun. Ini menunjukkan komitmen yang luar biasa dari masing-masing pasangan untuk menjaga salat malam. Selain itu, orang yang terbiasa membangunkan keluarganya untuk salat malam atau tahajud, maka akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang mengingat Allah. Sabda Nabi SAW yang artinya, barang siapa yang bangun di waktu malam dan ia pun membangunkan istrinya lalu mereka salat bersama 2 rakaat, maka keduanya akan dicatat termasuk kaum laki-laki dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Keluarga yang ingat Allah, utamanya yang terbiasa membangunkan keluarga setiap malam untuk sholat tahajud, pasti diingat oleh Allah. Ingat sabda Nabi SAW yang artinya, aku selalu bersamanya jika ia mengingatku. Jika ia mengingatku pada dirinya, maka aku mengingatnya pada diriku. Jika ia mengingatku dalam suatu kaum, maka aku mengingatnya dalam suatu kaum yang lebih baik darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semua itu sudah diteladankan oleh Hunaidah beserta keluarganya yang ahli tahajud. Semoga kita semua masuk dalam golongan keluarga yang ahli tahajud. Wallahu a'lam.